Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Sumaya Miftahul Jannah, dan rekan saya, Rabiatun Aswa dan Alfi Syahri. Di sini kami akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan yang terdiri dari komponen kunci pembelajaran, perancangan pelatihan, faktor pembelajaran, dan praktik pelatihan. Mari kita simak-simak bersama penjelasan materi dari kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pelatihan dan pengembangan. Menurut NOE 2016, pelatihan adalah proses sistematis dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan untuk melakukan pekerjaan saat ini secara efektif. Sedangkan pengembangan mengacu pada pembelajaran jangka panjang yang berfokus pada pertumbuhan pribadi dan profesional untuk pekerjaan di masa depan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada orientasi waktunya. Pelatihan bersifat jangka pendek dan fokus pada pekerjaan saat ini. Sementara pengembangan bersifat jangka panjang dan berkaitan dengan potensi karir jangka panjang. Sekarang masuk pada komponen kunci pembelajaran. Menurut NOE 2016, terdapat beberapa komponen penting dalam proses pembelajaran yang efektif, yaitu yang pertama, kebutuhan pembelajaran. Identifikasi kebutuhan keterampilan atau pengetahuan yang kurang. Ini menjadi dasar dari semua kegiatan pelatihan. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan yang jelas membantu peserta mengetahui hasil yang diharapkan setelah pelatihan. Yang ketiga, konten pelatihan. Materi harus relevan dengan pekerjaan dan kebutuhan peserta. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode yang digunakan bisa berupa ceramah, diskusi, simulasi, e-learning, dan lainnya, tergantung pada gaya belajar peserta. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Penilaian hasil pelatihan penting untuk mengetahui keberhasilan program. Yang keenam, lingkungan yang mendukung. Organisasi perlu menyediakan waktu, fasilitas, dan motivasi agar pembelajaran efektif. Oke, selanjutnya tentang merancang pelatihan yang efektif serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan kinerja. Mengapa perlu perancangan pelatihan? Pelatihan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM di sebuah organisasi. Namun, agar hasilnya efektif, pelatihan harus dirancang dengan baik. Nah, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah model ADDID dalam pelatihan. Ada 5 langkah-langkahnya, yaitu analisis, mendesain, development, implementation, evaluation. Selanjutnya, faktor yang harus dipertimbangkan. Selain desain pelatihan, kita juga harus memperhatikan perbedaan individu seperti gaya belajar, pengalaman kerja, dan motivasi, karena ini sangat mempengaruhi keberhasilan peserta dalam menerima materi. Secara umum ada 5 faktor pertama yang mempengaruhi pembelajaran dan kinerja, yaitu 1. Motivasi. Contohnya peserta yang motivasi tinggi lebih aktif dan cepat memahami materi. 2. Kesiapan belajar. Contohnya kondisi psikologis dan mental sangat berpengaruh terhadap penerimaan materi. 3. Gaya belajar individu. Contohnya setiap orang punya gaya belajar berbeda, ada yang visual, auditory, atau kinestetik. 4. Dukungan organisasi. Contohnya dukungan atasan dan manajemen membuat hasil pelatihan bisa diterapkan di berbagai tempat kerja. Yang kelima, lingkungan kerja. Contohnya jika budaya kerja terbuka terhadap perubahan
maka hasil pelatihan lebih mudah diterapkan. Baik, izinkan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktik pelatihan. Di sini saya mencontohkan praktik pelatihan di perusahaan. Berikut adalah praktik pelatihan yang baik mencakup. Yang pertama ada pelatihan orientasi, yang dimana pelatihan ini diberikan kepada karyawan baru untuk mengenal budaya dan prosedur organisasi. Yang kedua, ada pelatihan keterampilan teknis, yang dimana pelatihan ini fokus pada keterampilan spesifik yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu pelatihan soft skill, yang sudah kita tahu bersama-sama bahwa soft skill adalah seperti latihan kepemimpinan, komunikasi, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. Selanjutnya yang keempat ada pelatihan online atau e-learning. Pelatihan ini adalah efisien dari segi waktu dan biaya, serta fleksibel. Jadi, pelatihan online ini bisa kita sesuaikan dengan waktu, biaya, dan pelatihan online ini fleksibel. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada coaching dan mentoring, yaitu memberikan arahan dan dukungan langsung dari atasan atau rekan senior. Contoh praktik pelatihan yang sukses adalah program pelatihan berkelanjutan di Google dan General Electric yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah bagian penting dalam strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai hasil yang optimal, pelatihan harus dirancang dengan mempertimbangkan komponen-komponen kunci pembelajaran, menggunakan pendekatan yang sistematis, serta memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi proses pembelajaran. Selain itu, dukungan organisasi dan praktik pelatihan yang tepat akan memastikan bahwa pelatihan tidak hanya berakhir di ruang kelas, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kinerja di tempat kerja. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.